Rio, tadi kita sudah berbicara nih mengenai usaha kamu terkait dengan budidaya ikan lele. Nah, saat ini saya tertarik nih sebenarnya dengan izin yang kamu dapatkan atau pelayanan yang kamu dapatkan nih ketika relaksasi perizinan tersebut gitu kan. Kamu tadi kita sudah sama saksikan gitu ya bahwa Rio ini pemirsa dari Kampung Baru, yaitu salah satu kampung prioritas di wilayah Provinsi DKI Jakarta ya Rio ya, yang mendapatkan izin usaha mikro dan kecil melalui program relaksasi perizinan. Nah, kamu bisa nggak nih ceritakan kepada pemirsa layanan Jakarta One TV itu seperti apa sih Rio, cara kamu mendapatkan izin tersebut, prosesnya bagaimana nih? Jadi begini Aldi dan pemirsa semuanya, perlu sangat diketahui bahwa saya ini untuk mengurus izin yang pertama kali itu saya didatangi oleh petugas Ajib itu, dan kebetulan itu kita kenal lah itu dari organisasi itu. Nah, selain di kampung saya ini kebetulan kan ada organisasi. Yang pertama itu Karang Taruna, dan terus juga yang kedua ini ada Ikatan Remaja Kreatif. Oh, Ikatan Remaja Kreatif. Jadi memang kreatif sekali pemirsa Rio ini gitu ya. Nah, si petugas Ajib ini adalah salah satu anggota dari Ikatan Remaja itu gitu atau bagaimana? Jadi itu emang kita ini kan berorganisasi ya. Jadinya kita saling berkoordinasi dengan pihak kelurahan juga, dan terus juga dia langsung memberi info kepada saya pribadi melalui WhatsApp grup gitu. Nah, dan terus besokannya itu kita langsung didatengin dan disosialisasikan sama Ajib ini bahwa kita ini lagi ada program Ajib itu, dan terus juga dia menjelaskan bahwa perizinan itu sangat mudah di DKI Jakarta. Nah, makanya kita ini langsung mengurus izin, dan yang sangat gampangnya itu kita hanya melampirkan dari fotokopi KTP sama dari foto pelaku usaha kita itu apa gitu. Oh, jadi persyaratannya yang dibutuhkan ketika relaksasi perizinan IUMK ini adalah hanya fotokopi KTP saja berarti ya. Lalu untuk foto yang lain-lainnya itu akan dilakukan oleh petugas Ajib itu. Begitu ya Rio ya. Wah, menarik ya pemirsa untuk program relaksasi perizinan UMKM ini. Nah, hal yang menarik lagi nih yang ingin saya tanyakan Rio, justru ketika kamu memiliki izin, ini artinya apa sih izin tersebut bagi kamu nih seorang pengusaha muda di budidaya ikan lele ini? Kalau untuk terkait izin ini sebenarnya yang paling terpenting ini usaha saya legal itu. Itu yang kamu harapkan gitu ya dari dengan adanya izin, sehingga usaha kamu ini mendapatkan legalitas atau jaminan hukum gitu ya Rio ya. Dan pastinya kan kalau legal itu kan terdaftar ya, jadinya kita nih nggak main-main gitu usahanya gitu. Oh, jadi itu justru membuat kamu jadi lebih semangat lagi nih untuk mengembangkan usaha kamu ini. Nah, lalu dari izin tersebut berarti kamu sekarang kan sudah lebih pede gitu ya untuk melakukan kegiatan usaha dan mungkin bermitra kali ya lainnya gitu ya. Kalau untuk selanjutnya mungkin ada ke arah situ ya. Tapi kalau untuk sekarang ini saya lebih mengembangkan dari komunitas saya dulu nih kan gitu. Jadinya emang sekarang ini kan niatnya emang mau mengajak dari teman-teman ini untuk bergabung juga gitu. Jadinya dari skala kecil dulu kita mulainya, baru nantinya kan ke skala besar gitu. Oh gitu. Jadi saat ini kamu kan sedang budidaya ikan lele gitu. Lalu akan ada ikan-ikan lainnya, mungkin ikan cupang atau ikan apa gitu ya? Kalau saya sendiri nih kebetulan juga sudah masih belajar sih sebenarnya itu. Nah, kita lagi mengembangkan ikan nila juga selain ikan lele gitu. Oh, jadi ternyata pemirsa, selain ikan lele yang dibudidayakan oleh Rio ini bukan ikan cupang tetapi ikan nila gitu ya. Nah, ini kenapa nih kamu pilih ikan nila lagi nih gitu? Dari lele yang serumit tadi gitu ya, dengan 3 bulan kita bisa panen dalam waktu cepat gitu ya. Panen ikan lele, lalu sekarang kamu beralih ke ikan nila. Bertambah justru bukan beralih ya, tapi bertambah ke budidaya ikan nila. Nah, kenapa kamu pilih ikan nila? Ada karakteristik sama dengan lele atau bagaimana? Kemarin terakhir panen kemarin itu, jadinya ceritanya itu saya mendatangi dari salah satu pelaku usaha juga gitu. Dia sudah lumayan besar itu, namanya The Good Fish itu kan. The Good Fish ya, itu apa nih namanya? Itu salah satu tempat ataupun dia salah satu yang menampung dari panen-panen ikannya itu. Nah, salah satu contohnya itu dia di situ ada ikan lele dan ikan nila itu. Tadi di marketplace itu yang paling banyak diminati orang ikan lele dan ikan nila. Lalu
kompleksitas dari ikan lele dengan ikan nila ini sama nggak tantangan yang kamu hadapin ketika kamu budidaya ikan itu? Tantangannya sih sebenarnya sama gitu. Jadi emang kita ini yang perlu terjaga banget itu dari pakan sama dari air ya sih. Yang paling terpenting itu. Dan kita harus saling saling ngecek gitulah. Oh, jadi sama sebenarnya ya. Jadi memang membuat ikan sehat itu dan dagingnya banyak itu memang yang utama adalah dari pakan dan dari kualitas airnya. Rio semakin menarik, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Kampanye publik urus izin sendiri itu mudah merupakan program komunikasi masyarakat secara terpadu dan terintegrasi yang bertujuan untuk menyentuh aspek afektif atau sikap yang kemudian menciptakan perilaku publik agar mau mengurus perizinannya secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Kampanye publik urus izin sendiri itu mudah menargetkan 8 kinerja nyata melalui pendekatan komunikasi masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, yaitu publisitas dan relasi media, promosi, hubungan dengan publik, hubungan dengan pemerintah, informasi publik, special event, manajemen isu, serta penguatan kemampuan dan kampanye bersama. Selama lebih dari 3 tahun terakhir pelaksanaan kampanye publik urus izin sendiri itu mudah telah memberikan manfaat untuk perangkat daerah DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya, perubahan citra atau image dari penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dahulu dianggap rumit dan berbelit menjadi mudah dan menyenangkan. Survei kepuasan masyarakat menyebutkan 98,65% masyarakat menyatakan puas terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,63. Manfaat yang kedua adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat untuk mengurus perizinannya secara mandiri atau tanpa menggunakan pihak ketiga. Terbukti sepanjang tahun 2019 lalu, kami melayani lebih dari 6,6 juta permohonan perizinan dan non-perizinan. Dan 79,9% dari total pemohon layanan konsultasi atau penyuluhan merupakan pemohon langsung perizinan dan non-perizinan. Selain itu, program kampanye publik urus izin sendiri itu mudah juga memberikan impact terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta telah berhasil meraih 26 penghargaan bergengsi dan 4 sertifikasi. Media yang digunakan untuk sosialisasi program kampanye publik urus izin sendiri itu mudah senantiasa menggunakan media komunikasi yang efektif dan efisien. Di antaranya, Above the Line yang terdiri dari publisitas dan relasi media dengan pemberitaan sebanyak 156 pemberitaan di media cetak, 14 tayangan di televisi, 696 pemberitaan di media online, dan 8 publikasi di radio. Kemudian, media komunikasi yang digunakan adalah Through the Line, yaitu dengan memanfaatkan optimalisasi dari media sosial @layanan Jakarta. Dan yang terakhir, media komunikasi yang digunakan adalah Below the Line, yaitu dengan memanfaatkan banner, flyer, serta email blast kepada pemohon perizinan dan perizinan terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang kerap terjadi dalam penyampaian komunikasi publik program tersebut tentunya adalah bagaimana meyakinkan publik internal dan publik eksternal. Adapun hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu seluruh tim harus terus belajar, melakukan riset,
mempertajam konsep, dan membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Serta yang terpenting adalah komitmen pimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa komitmen pimpinan merupakan kunci keberhasilan dalam penyampaian komunikasi publik terhadap berbagai program unggulan yang dilakukan oleh instansi maupun korporasi. Salam setia melayani Jakarta.